Saya mengundang Bapak Ibu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan dan kita mau agungkan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau sepanjang siang ini Tuhan Engkau masih menyertai kami. Dan kami percaya hidup kami ada selalu di tangan Tuhan. Tuhan yang selalu menuntun kami agar kami hidup di jalannya Tuhan. Siang hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu sebab Engkau Raja di atas segala raja. Kami mengagumi setiap perbuatan-Mu. Kami mengagumi setiap kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Siang hari ini Tuhan kami mau buka hati kami. Kami mau menyelami kasih-Mu lebih dalam lagi. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Puaskan setiap hati kami Tuhan saat kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Setiap proses yang kami hadapi Tuhan. Setiap masalah yang kami lalui Tuhan dan kami hadapi. Kami percaya tangan-Mu yang panjang. Yang selalu menolong kami. Yang selalu menopang kami. Supaya kami terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sebabnya lebih lagi. Sekali lagi kita nyatakan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama puji syukur bagimu.
kebutuhan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus yang ajaib, Yesus yang perkasa. Tiada yang sebanding dengan Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan.
Muliakan nama Tuhan, amin. Sebab nama Tuhan kita agung dan dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Kesaksian-saksinya Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang hebat. Haleluya. Percaya Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Berkuasa di bumi di surga. Nama
dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu luar biasa di tempat ini. Dan untuk memperlengkapi hidup kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi tinggal di dalam setiap hidup kami Bapa. Kami mau menjadi alatnya Tuhan, kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Kami mau terus rasakan kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi kita nyanyikan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Bisa undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat Jadi sekarang curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang, mujizat terjadi di tempat ini, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang memenuhi kehidupan kami dengan segala keajaiban lepas keajaiban. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Perjalanan hidup kami diwarnai, ditandai dengan segala keajaiban, segala mujizat. Ambillah hidup kami hari ke hari, hidup yang diberkati, hidup yang dipenuhi dengan segala pemberkatan daripada Tuhan. Padamu ya Tuhan Yesus Kristus, pujian telah kami naikkan kepada Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami, seluruh totalitas hidup kami. Biar kami
diisi oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami percaya, ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual. Maka nilai-nilai spiritual itu akan membentuk moralitas kami, perilaku hidup kami. Oleh sebab itu, bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah satu-satunya jawaban atas hidup kami. Peluang perenungan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kudus ini, kami meletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang memimpin awal akhirnya firman-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati melalui firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman itu. Di dalam nama-Mu, hati kami penuh syukur menyambut sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama mari katakan amin. Di Tuhan Bapak Ibu, silahkan duduk. Kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya mengundang jemaat mari bangkit berdiri, kita akan bacakan firman Tuhan secara silih berganti. Saya ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan Bapak Ibu ayat yang kedua. Terima kasih Bapak. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut sama-sama. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu sama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sudah ia bangkit dari antara orang mati. Silakan duduk Bapak Ibu. Bahagialah kita yang sudah membaca firman Tuhan.
Roh Kudus menolong kita untuk dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari ke hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya teks firman Tuhan yang kita baca hari ini dan saat ini sudah sering kita dengarkan dari hamba-hamba Tuhan, bahkan kita juga pasti akan membacanya di rumah Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mengajak kita mengetengahkan satu tema untuk kita melihat Tuhan hadir dalam rutinitas kita. Tuhan hadir dalam rutinitasmu gitu ya. Saya ketika memperhatikan tema ini Bapak Ibu, mengapa dia harus dilibatkan dan dia harus hadir dalam rutinitas kita sebagai orang percaya. Kalau ketika kita memperhatikan tentang kitab Kejadian, maka ada istilah namanya mandat. Mandat budaya. Mandat budaya itu Bapak Ibu adalah kalau kita perhatikan itu erat kaitan dengan semua pekerjaan yang kita sedang garap, yang sedang kita kelola, yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Kalau kata mandat itu dari bahasa Latinnya itu adalah manus dan bere. Dua kata. Dibagi dalam dua. Manus itu Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu dan saya itu manus. Kalau dalam bahasa Latin. Lalu yang kedua namanya mandat dalam mandare gitu. Yang kedua adalah dare, itu artinya meletakkan atau menaruh. Jadi contohnya kalau saya itu, ini tangan saya. Saya meletakkan mic ini ke tangan saya. Itu artinya mandat. Pengertian mandat dari sisi bahasa Latinnya. Nah dalam konteks pekerjaan namanya mandat budaya. Artinya begini. Tuhan itu menaruh satu pekerjaan di tangan kita. Tidak mungkin Tuhan naruh pekerjaan itu di atas kepala kita. Karena yang mengerjakan itu adalah tangan kita. Yang mengelolanya, yang melakukannya itu adalah tangan kita. Maka benar istilah kata mandat mandare itu adalah Tuhan menaruh, meletakkan sebuah rutinitas, sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan di tangan Bapak Ibu dan saya. Entah pekerjaan itu kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pengajar, kita sebagai seorang dokter, kita sebagai seorang apalah bentuknya. Dengan beragam profesi itu, artinya itu mandat yang Tuhan pakai dan Tuhan beri bagi kita. Dan dia menaruh itu di tangan kita supaya tangan kita menggarapnya, mengelolanya dengan benar. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam rutinitasnya, pasti hasilnya nihil. Karena pertama, yang mempercayakan itu adalah Tuhan. Yang turut bekerja di dalamnya adalah Tuhan juga di tangan kita. Dan hasilnya adalah juga bersumber atau berasal daripada Tuhan sendiri, saudara-saudaraku. Sehingga hari ini kita memperhatikan ada dua hal penting dalam teks firman Tuhan ini. Yang pertama itu adalah ada sisi kegagalan. Yang kedua ada sisi keberhasilan dari konteks ini. Murid-murid yang sama, pekerjaan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Pertama itu adalah hasilnya gagal, nihil. Kerja, terus kerja, rutinitasnya. Udah begitu, udah ahli banget. Udah punya kemampuan, udah orang berkualifai. Gak mungkin gak akan gagal. Tapi endingnya gagal juga. Endingnya gagal juga. Kita lihat mereka gagal juga kan akhirnya. Siapa sih yang gak seperti Simon Petrus teman-teman. Mereka orang-orang berkualifai, mereka punya skill yang luar biasa. Mungkin bukan skill saja. Berbicara tentang knowledge juga, pengetahuan. Pasti mereka juga mungkin punya kaya dengan berbagai macam metode dan strategi. Untuk dapat hasil dalam hal ini menangkap ikan. Tapi endingnya, fase pertama, mereka harus mengakui kegagalan dan kenihilan itu. 0, 0 Bapak Ibu. 0. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu coba kita melihat mengapa Tuhan Yesus itu harus hadir dalam rutinitas kita. Pekerjaan atau mandat budaya itu yang sekarang Bapak Ibu dan saya kerjakan itu adalah mandat budaya yang Tuhan taruh di tangan kita. Kenapa kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap rutinitas kita? Nah ini menarik bagi kita. Kita akan melihat dari sisi bagaimana ketika Tuhan hadir di tengah rutinitas. Ketika Tuhan hadir di tengah pekerjaan kita. Ketika Tuhan hadir di tengah rumah tangga kita. Ketika Tuhan itu hadir di dalam setiap usaha kita.
Apa endingnya? Pasti ada hasil. Tapi mengapa dia harus hadir di sana, saudara-saudara? Hal pertama Bapak Ibu, next slide. Coba slide berikutnya. Hal yang pertama Bapak Ibu, kita memahami bahwa Tuhan itu adalah sumber dan pemilik. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan kitab suci, kata Yesus di situ itu adalah dalam bentuk kata benda, dan kasus yang digunakan atau case yang ada itu adalah dia adalah pelaku gitu ya. Dia adalah penyebab segala-galanya, termasuk pekerjaan kita, termasuk yang dipercaya itu adalah penyebab utamanya itu adalah Tuhan. Ya. Nominatif gitu ya. Nominatif itu adalah nominatif case, itu berarti Tuhan itu adalah penyebab segala-galanya. Tuhan yang menyebabkan segala-galanya sehingga kita bisa mendapatkannya. Maka saya katakan kepada kita, kata Yesus di situ itu dalam orang Yunani itu menggunakan kata bahasa Yunani dalam bentuk kata benda nominatif case gitu ya. Artinya adalah penyebab utama. Dia pelaku utama. Dia pelaku utama. Nah, ketika kita memperhatikan kenapa dia harus hadir, karena dia menyebabkan segala sesuatu sehingga terjadi dalam diri kita. Kalau tidak kita libatkan Tuhan di dalamnya Bapak Ibu, gitu ya, maka hasilnya akan nihil. Hasilnya tidak akan ada. Awalnya Simon Petrus dan teman-temannya, udahlah kita pergi, kita sama-sama pergi, tapi tidak melibatkan pribadi yang adalah penyebab utama di dalamnya. Begitu gagal, ketika Tuhan lihat manusia gagal, Tuhan tidak tinggal diam. Dia tahu. Makanya Alkitab berkata itu Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dia adalah penyebab utama. Dia yang punya alam semesta ini. Dia yang punya laut. Dia yang punya ikan. Saudara-saudaraku. Dia bisa untuk bisa menutup yang namanya jala itu. Dia juga bisa untuk perintahkan yang namanya ikan itu gak usah masuk ke sana. Karena semua itu bersumber daripada dia. Amin. Bersumber daripada dia. Makanya dia adalah penyebab utama. Dia yang membuat alam semesta ini. Seisinya itu alam semesta ini adalah pemiliknya cuma satu. Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya sehebat apapun manusia. Punya kemampuan, keahlian apapun. Tapi kalau tidak menghadirkan Tuhan Yesus di dalam rutinitasmu, hasilnya juga pasti akan kita kecewa. Amin. Tetapi kalau kita menghadirkan Tuhan Yesus adalah penyebab utama segala-galanya, pemilik segala-galanya. Yang punya laut, yang punya ikan, dan yang punya hidup kita. Maka saya percaya hasilnya pasti akan bagus. Bisa menjadi ikan yang besar-besar. Bukan lagi ikan yang kecil-kecil ya. Itu menarik saudara-saudara. Jadi mengapa sampai kita harus melibatkan Tuhan dalam rutinitas kita, pekerjaan kita. Ingat, dia adalah pemilik segala-galanya di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan di dalam tangan kita. Yang saya katakan itu adalah mandat budaya itu. Karena dia adalah penyebab utamanya. Kalau kita berkata, saya orang pintar, saya mampu, saya bisa ini, itu. Saudara-saudara, harus pandang itu adalah semua itu karena Tuhan yang memampukan kita dan menyebabkan kita bisa begitu. Tapi jangan sampai kita lupa dia. Dikala kita ada di dalam sebuah pekerjaan kita dan dalam kegiatan pelayanan, pekerjaan rumah tangga dan usaha dan apapun bentuknya. Ingat, dia adalah penyebab utama segala-galanya yang terjadi dalam diri kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, hal yang kedua, mengapa harus kita hadirkan Kristus di dalam rutinitas kita, saudara-saudara? Rutinitas tanpa Tuhan berakhir nihil. Alkitab berkata kepada kita di dalam ayat yang keberapa? Ketiga ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepada kami, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini sebenarnya kalimat menangkap apa-apa itu sebenarnya adalah kosong. Nihil Bapak Ibu. Gak ada apa-apanya mereka dapat. Udah rugi tenaga, udah rugi waktu, udah rugi segala-galanya, mungkin capek juga iya gitu ya. Tapi akhirnya nihil. Kenapa? Karena tidak melibatkan Tuhan dalam rutinitas mereka hari ke hari.
Tapi kalau kita libatkan Tuhan dalam rutinitas kita hari ke hari, Tuhan bisa ubah yang tidak apa-apa menjadi ada. Amin. Karena kita libatkan Tuhan di dalamnya. Nah, orang-orang tidak melibatkan, Alkitab mencatat kosong sama sekali. Padahal kalau kita perhatikan ini berbicara tentang masalah kebutuhan. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang erat kaitannya dengan masalah perut. Tapi akhirnya juga kosong. Ikan itu kan lauk pokok, roti itu kan makanan pokok. Itu kebutuhan yang tidak bisa kita katakan tunda ya. Kalau perut udah nuntut, hari ini harus ya Pak Gembala ya. Udah nuntut ya harus. Tapi ada kata tidak ada apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Pintar gak orang ini? Pintar. Jago gak mereka? Jago. Kerjaannya apa? Memang profesinya dia begini, nelayan. Profesinya. Bapak Ibu, sehebat-hebat apapun kita punya profesi. Tetapi kalau tidak libatkan Tuhan, endingnya pasti nihil. Kosong. Maka pentingnya kita melibatkan Tuhan dalam rutinitas kita. Kerjaan yang Tuhan sudah taruh di tangan kita sebagai mandat budaya itu. Kita yang garap. Tangan kita yang garap. Tapi ingat, diawali dengan Tuhan yang mendahului dan ada di dalam pekerjaan itu. Maka kita akan melihat segala berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kalau tidak melibatkan Tuhan dalam rutinitas kita, akan berakhir kosong atau nihil. Yang kedua. Yang ketiga, mengapa harus kita melibatkan Tuhan di dalam rutinitas kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Kehadirannya dalam rutinitas mengarahkan dan menuntun kita. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu. Maka aku akan kamu peroleh gitu ya. Ini kurang. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Kehadiran Kristus untuk mengarahkan kita ya di dalam setiap aktivitas kita. Maka tebarkanlah jala itu adalah kalimat yang dalam bentuk imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat yang sifatnya adalah perintah. Kalau pimpinan perintahkan kita, you harus kerjakan itu. You harus kerja karena diperintahkan. Ini pimpinan di atas pimpinan. Ini majikan kita di atas majikan. Ini Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja seperti pujian tadi. Kalau dia bilang, tebarkanlah jalan. Ini kan sebuah perintah. Artinya apa di situ? Posisi Yesus di situ. Dia sedang mengarahkan kita. Dia sedang menuntun kita. Untuk bisa menggapai hasil yang disiapkan oleh Tuhan. Amin. Itu menarik. Maka dalam dunia pekerjaan juga kita punya pimpinan. Biasanya kan diarahkan. Diinstruksikan. Nih kerjanya harus begini ya. Dalam dunia pelayanan pun kita punya pimpinan. Nih pelayanannya harus begini ya. Dalam dunia apapun, dunia pendidikan kita juga punya pimpinan. Dalam dunia mungkin kerja rumah tangga ada majikan kita juga punya pengarahan instruksi. Ini adalah majikan di atas segala majikan. Tuhan di atas segala Tuhan yang punya hidup. Kalau hari itu Petrus dan teman-teman dibilang udahlah kami udah malas karena capek semalaman nggak dapat kerja. Itu juga mungkin nggak akan capai, nggak dapat hasil. Karena nggak melakukan instruksi daripada pimpinan tertinggi. Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah penyebab utama terjadi alam semesta ini. Amin. Tapi bersyukurlah mereka akhirnya melakukan itu. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Apa yang saya katakan pada kita? Ketika Tuhan hadir dalam rutinitas kita, Dia akan memampukan kita, mengarahkan kita, menuntun kita. Dalam dunia perkantoran kita, pekerjaan kita, dalam usaha dan apapun bentuknya. Dia akan mengarahkan, menuntun kita. Untuk kita mencapai hasil yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Jadi kita butuh. Dihadirnya Tuhan di sana bukan hanya sebagai Dia gembala menyiapkan. Tapi Dia turut bekerja untuk mengarahkan, memantau, mengontrol hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya kemarin kemarin Bapak Ibu. Terakhir itu baru 2 minggu lalu saya rapat dengan seluruh pengerja gereja saya. Ya, memang di gereja itu saya buat sistem untuk memang sebulan sekali. Lalu saya buat satu pertemuan dengan tema yang tidak begitu formal. Saya bilang ngosan bersama gembala gitu. Ngosan itu mereka tanya,
ngobrol santai. Tapi isinya adalah isinya. Saya tema mau apapun nggak apa-apa, yang penting isinya didapat. Isinya itu Bapak Ibu adalah memang benar-benar berkaitan dengan pelayanan. Saya memberikan pengarahan, tuntunan gitu ya. Ini ke depan nanti kita buat seperti itu. Ya, karena saya memang merasakan saya gembala gereja. Dan memang harus mengarahkan mereka. Untuk meraih dan bagaimana juga gereja terus bertumbuh. Di dalam kasih Kristus. Karena kita percaya gereja adalah tetap akan eksis dalam dunia ini. Ya. Nanti mungkin suatu ketika seperti kami, kita ini juga akan tamat. Maka kita persiapkan pelayanan gereja ini terus menerus. Saya mengarahkan mereka, menuntun mereka, semua pengerja. Bapak Ibu, di tempat kami itu ya puji Tuhan ya. Ya pengerja-pengerja gereja itu adalah orang-orang yang memang banyak kesibukannya. Sibuk sekali. Tapi berbicara tentang pekerjaan Tuhan, di hari-hari doa, di hari-hari ibadah, pelayanan, mereka tetap akan konsisten. Dan tidak mungkin tidak akan hadir. Padahal punya kerjaan, punya usaha, banyak ada berapa yang pemimpin apotek segala macam. Tapi mereka konsisten dalam pelayanan gereja Tuhan. Dan saya berkata kepada mereka, di mana-mana pasti ada pemimpin toh. Untuk ngarahan kita, tuntun kita. Kalau Bapak Ibu dan saya di tempat kita ini adalah ada Pak Gembala. Pengarahan, tuntunan beliau pasti sebenarnya goalnya adalah mencapai hasil yang di mana gereja bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Amin. Pastinya di situ pengarahannya. Maka hadirnya Tuhan di dalam aktivitas kita juga Bapak Ibu. Itu pertama-tama mengarahkan teman-teman yang pintar itu. Kita sudah pintar Bapak Ibu. Kita sudah punya keahlian Bapak Ibu. Tapi jangan lupa di atas kepintaran kita itu dan keahlian kita. Itu semua adalah titipan daripada Tuhan. Dan yang paling tidak boleh kita lupakan adalah Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi satu-satunya yang lebih dari segala dan mempercayakan itu kepada kita. Maka perlu kita libatkan dalam segala sesuatu. Amin. Kehadirannya dalam rutinitas kita mengarahkan dan menuntun kita untuk mencapai hasil yang kita inginkan dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Maka dalam perjalanan gereja hari ke hari, ayo Bapak Ibu dimulai libatkan Tuhan. Saya percaya gereja Tuhan di tempat ini. Mungkin gak dihotbahkan sudah doa puasa tadi Pak Pendeta Friedrich ya. Beliau adalah senior kami juga ya. Saya ingat waktu saya di STT Polos dan mungkin hari itu dengan ibu saya yang uji skripsinya kali ya. Puji Tuhan bisa ketemu dengan senior-senior di sini. Luar biasa senang gitu ya. Dan ini dorongan dari Pak Gembala untuk bisa masuk ke STT. Puji Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu. Mengapa sampai kita harus melibatkan Tuhan dalam aktivitas kita atau rutinitas kita? Kita perhatikan kehadirannya menyediakan segala kebutuhan bagi kita. Bapak Ibu kalau memperhatikan roti, nggak ada, cuman hanya ikan sada. Tapi dia bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Mungkin pikir-pikir ini mereka sudah bekerja luar biasa, perlu juga harus ada makanan untuk disiapkan. Ini berbicara tentang masalah makanan Bapak Ibu. Ini adalah pertemuan Tuhan undang mereka untuk hadir di meja pertemuannya Tuhan. Dan mereka bisa menyelesaikan masalah di sana Bapak Ibu. Salah satu masalah yang mereka harus hadir di meja pertemuan Tuhan adalah sebelum kematian penyaliban Kristus mereka tinggalkan Yesus. Nah untuk bisa mengembalikan dan membangun hubungan yang baik Tuhan Yesus undang mereka, ayo. Kita ketemu di meja makan supaya selesai masalah itu. Mereka ketemu di meja makan, Yesus juga gak ngungkit-ngungkit masalah lalu. Petrus, kenapa dulu kamu menyangkalin aku? Thomas, kenapa kamu gak percaya? Gak ngungkit itu. Ya kan? Kenapa kalian tinggalkan saya waktu itu? Yesus kan, selesaikan masalah ini dengan Tuhan melayani mereka. Tuhan menyiapkan supaya persekutuan semakin erat. Kembali bersatu lagi melayani Tuhan ya. Saya ketika melihat cara Yesus menyelesaikan masalah tanpa menciptakan masalah, itu luar biasa. Caranya adalah tidak ngungkit masa lalu. Ketemukan mereka di meja, Yesus yang melayani mereka. Yesus yang menyiapkan kebutuhan bagi mereka. Selesai di sana Bapak Ibu. Jadi poin ini sebenarnya saya berkata kepada kita, hadirnya Yesus bukan hanya sebagai pengarah, penuntun,
Tetapi dia hadirnya di situ juga. Dia menyediakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, Petrus mungkin agak ketika ketemu dengan api arang, dia pasti akan apa? Trauma. Karena waktu kasus di Kayafas itu, kan ada api arang tuh. Dia pasti akan lihat ini kayaknya api arang lagi ini nih. Bisa menjadi masalah bagi kita lagi nih. Tapi ketika Yesus undang mereka untuk mari menikmati jamuan bersama. Saya yang menyiapkannya bagi kamu. Di sisi lain, itu sebenarnya bercerita tentang bagaimana membangun kembali hubungan yang luar biasa. Maka mereka menyelesaikan persoalan atau keretakan itu ada di meja pertemuan Yesus. Dan Yesus yang mengundang mereka. Tampak ngungkit lagi, saudara-saudaraku. Tapi di sisi lain Yesus mau menyatakan kepada mereka. Ini loh kalau saya hadir di dalam aktivitas kamu, rutinitas kamu gitu ya. Yesus mau bilang, bisa aja saya melakukan yang tidak mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, memang di situ tidak ada yang namanya apa? Roti. Yang ada ikan. Tapi Tuhan sudah menyiapkan bagi mereka. Artinya apa? Saya berkata kepada kita. Kehadiran Yesus Kristus di tengah rutinitas kita. Dia menyediakan segala kebutuhan yang kita siapkan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Itu luar biasa. Memang dari nalar manusia yang kecil ini, kita tidak mungkin akan menggapai kebesaran dan juga kedalaman hikmat Tuhan yang begitu luar biasa dan dalamnya. Tuhan itu kaya dengan berbagai macam cara untuk dapat membuat mujizat. Pribadi yang sama, tapi dia pribadi yang kaya dengan berbagai macam cara untuk dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada roti, dia siapkan roti di tengah orang-orang itu menangkap ikan. Apa yang saya berkata kepada kita? Dia sumber kebutuhan. Menyiapkan segalanya bagi kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hadirkanlah Tuhan dalam segala rutinitas hidupmu. Supaya apa? Akhirnya kita lihat bersama Alkitab mencatat. Mereka mendapatkan ikan, bukan lagi ikan kecil. Yang besar. Yang besar hasilnya. Tapi sebaliknya kalau kita melupakan Tuhan. Ya, atau tidak hadirkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan kita. Akhirnya juga kita akan menikmati hasil. Tapi hasilnya adalah nihil. Itu hasil juga. Nihil, kosong. Tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua sudah menghidupi firman ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perjalanan hidup kita adalah sesuatu yang memang akan ditandai dengan yang namanya mujizat lepas mujizat. Keajaiban lepas keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di balik semua yang kita nikmati dan raih dalam hidup kita semua adalah karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tidak mungkin kita berkata inilah kehebatan saya. Tapi karena ada Tuhan yang ada dan bersama dengan kita di dalamnya. Sebagaimana orang-orang ini atau murid-murid Kristus. Rutinitas mereka yang tadinya gagal. Kegagalan itu bukan akhir Bapak Ibu. Tapi kegagalan itu adalah awal orang bisa menikmati keberhasilan apabila di dalamnya ada Kristus turut bekerja di dalamnya. Amin. Kegagalan akan diubahkan oleh Tuhan menjadi keberhasilan. Kalau kita libatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Tapi kalau orang terus-menerus hanya mengandalkan kemampuannya. Maka kita akan melihat hasil yang tidak akan memuaskan. Memang kerja keras betul. Tidak ada yang bilang tidak boleh kerja keras. Kerja keras iya. Tapi kerja keras tanpa pengarahan juga tidak akan meraih hasil yang memuaskan. Amin. Maka dimanapun kita berada, kita butuh arahan. Kita juga butuh tuntunan daripada pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudaraku. Implementasinya seperti itu. Kalau murid-muridnya mereka hadirnya Yesus dan mengarahkan mereka, maka saya percaya juga kita demikian.
kerja keras sampai akhirnya orang malam, siang, malam kerja keras. Di akhirnya bilang, wah hasilnya nggak ada. Tidak salah kita kerja keras. Tapi kerja keras harus disertai dengan pengarahan yang jelas juga. Maka hasilnya juga akan memuaskan dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir dari saya adalah Bapak Ibu, mari. Yesus tidak hanya hadir dan menjadi pengarah bagi kita, sebagai pemimpin bagi kita. Tapi dia hadir dan membuktikan diri. Menyatakan banyak mujizat. Roti aku siapkan bagi kamu sebagai kebutuhan primer. Dengan caranya Tuhan. Dia adalah sumber berkat itu. Yang terakhir dari saya sebagai penutup Bapak Ibu. Akibat kehadiran Tuhan di dalam rutinitas kita. Hasil daripada kehadiran Tuhan di dalam rutinitas kita. Kita pasti akan melihat banyak sekali berkat yang kita dapatkan. Yang penting Bapak Ibu dan saya memastikan Tuhan Yesus Kristus adalah penyebab utama segala-galanya yang terjadi dalam hidup kita, khususnya pekerjaan. Itu dipercayakan, diberikan pada kita. Yang kedua Bapak Ibu, mari terus rutinitas kita itu tanpa hadirnya Tuhan. Maka hasilnya pasti nihil. Sekarang kita ngubah mindset kita. Hadirkan Tuhan di setiap waktu kita. Anytime, anywhere, dimanapun kita berada. Supaya dia mengarahkan kita. Lalu yang keempat Bapak Ibu. Kehadirannya juga akan mengubah. Yang tadinya tidak ada. Bisa menjadi ada. Roti yang tadinya tidak ada dia siapkan bagi orang-orang atau murid-murid itu. Inilah keunggulan dan kelebihan. Orang percaya apabila menghadirkan Yesus Kristus di dalam rutinitas kita sebagai orang percaya. Terakhir dari saya Bapak Ibu, sebagai penutup khotbah ini, mungkin slide terakhir. Ini udah terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Immanuel. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Penyebab utama segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini. Dan segala sesuatu yang kami nikmati, khususnya segala rutinitas kami. Pekerjaan yang Tuhan taruh di tangan kami. Sebagai bagian daripada mandat budaya. Kami memahami dan mengerti ya Tuhan. Bahwa tak kala kami menghadirkan Engkau yang mempercayakan segala pekerjaan. Engkau taruh di tangan kami untuk kami menggarap mengelolanya. Kami harus melibatkan Engkau sebagai sumber. Engkau adalah segala-galanya. Karena tanpa Engkau di dalam setiap rutinitas kami, hasil yang kami peroleh adalah nihil adanya. Belajar daripada Petrus dan teman-teman. Kegagalan yang mereka dapatkan bukan akhir. Tapi Tuhan turut bekerja di dalamnya. Mengubah kegagalan itu mendatangkan keberhasilan dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa itu Tuhan. Dia yang punya alam semesta ini. Dia yang punya segala-galanya. Yang sedang ada di tengah-tengah rutinitas. Ajar kami ya Tuhan. Untuk senantiasa, terus menerus. Engkau hadir di dalam setiap rutinitas kami. Kehadiran-Mu juga adalah mengarahkan kami, menuntun kami untuk meraih keberhasilan. Sebagaimana Engkau mengajari murid-murid di kala itu. Kehadiran-Mu juga mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengubah tidak ada menjadi ada. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar dalam ibadah kudus ini termeterai dalam hati dan pikiran kami sebagai umat Tuhan. Untuk hari ke hari kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan.
Firman Tuhan adalah kompas dan navigasi bagi kami. Yang mengarahkan kami, menuntun kami. Melihat segala keajaiban, melihat segala pemberkatan. Dan melihat segala hasil berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk segala anugerah-Mu, segala pemberkatan-Mu. Di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Rudi di tempat ini bersama Ibu Gembala. Dan semua penata layan gereja Tuhan di tempat ini. Biar gereja ini dipenuhi dengan anugerah dan pemberkatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Keajaiban lepas keajaiban, pemberkatan lepas pemberkatan Tuhan lepaskan di tempat ini. Umat-Mu boleh terus menikmati kasih dan anugerah-Mu hari ke hari. Terima kasih untuk peluang yang Tuhan beri bagi kami mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Umat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, pribadi Lepas Yudi diberkati dan disertai oleh Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sumber segala berkat yang terbaik bagi kami. Kami menaikkan doa ini dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Silakan tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di GBI BKP BCP. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Matias Gultom. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi. Diaktifkan kembali di minggu depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dan Tuhan Yesus memberkati. Sebagai informasi tambahan, di hari Kamis kita ada ibadah jam 9 pagi, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dilakukan hanya satu kali ibadah saja, ibadah pagi jam 9. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Sungguh kami merasakan kasih setiamu sampai detik ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat hamba-Mu Bapak Pendeta Gustaf Kase ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki ya Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan Engkau datangkan hamba-Mu ke tempat ini. Tetapi ada rencana yang sungguh luar biasa di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Biar hamba-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat oleh hamba-Mu ini Tuhan. Berkati setiap pelayanannya. Berkati istri, bahkan juga anak-anaknya Tuhan. Bahkan pelayanannya. Biar kiranya Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini Tuhan berada, Tuhan selalu sertai, bahkan Tuhan yang selalu tuntun. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Demikian juga Tuhan setiap kebenaran yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami tangkap setiap firman ini ya Tuhan. Bukan saja hanya kami mendengar, tetapi kami adalah pelaku-pelaku kebenaran firman ini. Sehingga kami boleh serupa dengan segambar dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Tuhan demikian juga Tuhan dengan setiap pemberian oleh setiap umat-Mu, setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan-tangan mereka Tuhan. Usaha-usaha apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau pulang meninggalkan tempat ini Tuhan. Sertai kami, tuntun setiap perjalanan kami Tuhan. Hingga kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Sehat tanpa sesuatu kekurangan apapun. Sebelum pulang kami Tuhan dari tempat ini, kami mau menerima berkat daripada hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan kepada dia, katakan, diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha dan ladang pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus pulang, terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di awan dan memerintah bersama dan dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berakhir minggu, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa hari Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus jam 9 pagi. Shalom. Besarkan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Besarkan nama Tuhan.